Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi. Teman-teman semuanya, sepertinya politik semakin memanas. Karena kenapa? Seiring dengan pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang sebelumnya dia masih ewuh pakewuh untuk menyatakan kesiapannya sebagai capres. Beberapa waktu yang lalu, Ganjar Pranowo di media massa dia sudah menyatakan siap untuk bertarung di Pilpres 2024. Sebelumnya saya sudah menyampaikan analisa saya bahwa nantinya Pilpres 2024 pasangan paling ideal yaitu adalah Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Itu pun dengan catatan seandainya Khofifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid itu tidak menjadi capres atau menjadi wapres dari calon manapun. Lantas siapa nanti yang akan menjadi pesaing berat Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar? Kita tahu berdasarkan survei ada 3 tokoh yang selalu masuk 3 besar. Yang pertama tentunya Prabowo Subianto, dia menempati urutan pertama. Terus kemudian ada Ganjar Pranowo dan disusul dengan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo sebagai tokoh yang elektabilitasnya berada di posisi kedua, dia sudah menyatakan kesiapan untuk menjadi calon presiden. Tapi di satu sisi tempatnya bernaung yaitu Partai PDI Perjuangan, itu dari elit politiknya justru menginginkan Puan Maharani untuk menjadi capres. Tapi sayangnya Puan Maharani hasil survei selalu berada di bawah atau tidak sampai 10%. Ini yang menjadi dilema bagi PDI Perjuangan. Di satu sisi Puan Maharani adalah putri sang ratu, tapi di satu sisi ada Ganjar Pranowo yang kader, yang punya potensi untuk menjadi pesaing berat Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Namun dengan posisi Ganjar, kenapa dia menyatakan siap? Saya melihatnya karena Ganjar Pranowo sendiri sudah 2 periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Maka apalagi yang akan dia lakukan selain maju sebagai capres, dan itu satu-satunya jalan bagi Ganjar untuk terus karir politiknya melejit. Walaupun PDI Perjuangan lebih menginginkan Puan Maharani, di satu sisi nama Ganjar sudah dideklarasikan oleh Partai PSI, partai yang tidak lulus PT 20%. Dan juga ada dari Partai Amanat Nasional, bukan partai utuhnya tapi pengurus DPD-nya. Saya lupa kemarin itu dari DPD mana, tapi yang jelas mereka mendeklarasikan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Memang Ganjar Pranowo elektabilitasnya di bawah nomor 2, tapi sejauh ini sepertinya Ganjar Pranowo belum memperlihatkan prestasi apa yang dia unggulkan untuk disampaikan kepada publik selain caranya belusukan yang sepertinya itu sudah usang. Dan Ganjar Pranowo sendiri memang terkenal di media sosial itu karena caranya ya tidak jauh berbeda dengan Bapak Jokowi dulu ketika menjadi wali kota, terus kemudian menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden, yaitu belusukan. Dan itu sepertinya cara Ganjar Pranowo itu sudah banyak ditiru oleh sekian kepala daerah, misalkan Tri Risma hari ini sewaktu menjadi wali kota Surabaya. Ada juga Thorkil Haq, yaitu Bupati Lumajang. Dan lantas apa prestasi dari Ganjar Pranowo? Itu sempat ditanyakan oleh politisi PDI Perjuangan yaitu Trimedia ketika dia menghadiri takso di Karni Ilyas kalau tidak salah. Lah ini yang akan nantinya
dipertanyakan atau ditanyakan oleh publik seandainya Ganjar Pranowo menjadi capres pesaing berat Prabowo Subianto. Selain itu, Ganjar Pranowo selain dia terkenal di media sosial karena belusukannya atau menegur pungli dan lain sebagainya, ada satu sisi, ada isu yang selama ini sepertinya menjadi bayang-bayang bagi dia. Kita tahu kemarin ada kasus Wadas yang sampai mengarahkan aparat penegak hukum untuk mengintervensi masyarakat yang menolak lahannya untuk dieksploitasi, atau kasus semen Kendeng kalau tidak salah, itu sampai sekarang masih terus melakukan perlawanan karena merasa dia tersingkirkan dari lahan tempat mereka mencari kehidupan, yaitu lahan pertanian. Dan isu-isu itu nantinya akan muncul ketika menjadi capres dari Ganjar Pranowo, dan itu tentunya sama sekali tidak baik. Lah, inilah plus minusnya dari Ganjar Pranowo. Walaupun dia terkenal di medsos sebagai sosok gubernur yang belusukan, tapi di lain sisi dia punya sesuatu yang bisa menjadi kontraproduktif terhadap dirinya sebagai capres nantinya. Dan yang ketiga, calon terberat dari Prabowo Subianto yaitu tentunya Anies Baswedan. Sosok ini sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, dan sepertinya kalau menurut saya, sebagaimana lihat perkembangan sejauh ini, Nasdem nantinya akan berkoalisi dengan Demokrat, kemudian dengan PKS, dengan ya ada kemungkinan nantinya akan bergandengan dengan AHY, Agus Harimurti. Tapi minusnya Anies Baswedan ini semenjak atau sebelum atau ketika mencalonkan gubernur DKI Jakarta, dia diberi label sebagai kelompok intoleran, atau kelompok intoleran berada di belakang dia. Apalagi kedekatannya dengan Habib Rizik Syihab yang memang selama ini dipandang sebagai tokoh sentral, kelompok yang intoleran lah, dipandang intoleran, walaupun faktanya saya tidak paham bagaimana. Tapi dari situ, apabila memang nanti PKS menjadi koalisi dengan Nasdem, itu justru akan memperkuat label intoleran dari sosok Anies Baswedan. Tentunya ini kurang baik, walaupun menurut Anies kemarin ketika berbincang-bincang dengan salah satu channel, kalau tidak salah di acara Pangeran di channel YouTube, Anies mengatakan bahwa label itu sudah menjadi biasa dalam setiap momen politik, bahkan di luar sana. Dia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan juga ada pelabelan, dan itu menjadi hal biasa menurut Anies. Anies bahkan berani membuktikan selama menjadi gubernur tidak ada kebijakan darinya yang itu diskriminatif terhadap agama tertentu. Tapi memang yang namanya label itu sulit untuk dihilangkan, apalagi ketika dia menjadi capres terus kemudian di belakangnya masih ada kelompok-kelompok tertentu atau partai politik yang itu identik dengan label yang dia bawa, dan ini menjadi kurang baik tentunya, dan ini menjadi menurut saya sisi minusnya dari sosok Anies Baswedan. Sementara Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar, Muhaimin adalah dia dianggap sebagai interpretasi dari kaum Nahdliyin. Kita tahu bahwa organisasi terbesar di Indonesia ada dua, yaitu NU dan Muhammadiyah. Tapi saya tidak ingin menyampaikan bahwa NU nantinya sepenuhnya mendukung, tapi bisa dipastikan
atau ada kemungkinan kaum Nahdliyin yang ada di grassroots akan memberikan dukungannya kepada Muhaimin sebagai wapres dari Prabowo Subianto, karena mereka merasa terwakilkan dengan organisasi yang melekat pada mereka. Sementara siapa lagi calon atau capres terkuat yang nanti akan menjadi pasangan, yang akan menjadi lawan Prabowo Subianto, sejauh ini saya belum melihat sosok atau figur yang bisa menjadi pesaing berat. Kalau kita lihat di sini ada Puan Maharani, terus kemudian Airlangga Hartarto, terus kemudian ada Ridwan Kamil. Kita tahu Puan walaupun dia diinginkan oleh elit politik dari PDIP, sepertinya hasil survei selalu menempatkan Puan berada di 10% lah, di bawah 10%, dan itu kurang baik, apalagi didukung dengan tingkah laku Puan yang sepertinya dia tidak ingin menjadi capres. Baru-baru ini, bahkan sebelumnya, dia kedapatan mematikan mic ketika salah satu anggota dewan melakukan interupsi, dan baru-baru ini juga demikian. Puan Maharani dia mematikan mic ketika ada salah satu anggota dewan melakukan interupsi. Bahkan videonya juga tersebar ketika Puan Maharani menyampaikan melemparkan kaos kepada warga, tapi dengan raut wajah yang sepertinya itu tidak ikhlas. Jadi publik menilainya tidak ikhlas, dan itu sepertinya menjadi sinyal bahwa Puan dia tidak ingin menjadi capres, tapi orang-orang yang di belakangnya yang menginginkan atau mendorong Puan untuk terus maju atau menjadi capres dari PDIP Perjuangan. Sementara bagaimana dengan Airlangga Hartarto? Ya, Airlangga Hartarto memang dia menjadi ketua partai dari Partai Golkar, partai tua yang sudah kenyang dengan pengalaman. Tapi di satu sisi hasil survei Airlangga Hartarto juga tidak melebihi dari 10%, selalu di bawah itu, walaupun dia sudah memasang banner di mana-mana, dan itu tidak lantas menaikkan hasil surveinya. Mungkin karena hasil kinerjanya juga kurang terlihat ke publik ketika dia sekarang menjabat sebagai menteri dari Bapak Jokowi. Lantas siapa lagi calon lainnya? Ada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sepertinya semenjak dia kehilangan putra kesayangannya, dia sudah mulai meredup dan sering atau jarang tampil di media sosial maupun di televisi, sehingga hasil surveinya ya selalu berada di bawah. Mungkin itu aja teman-teman, bagaimana menurut teman-teman terkait analisa saya. Yang pasti saya bukan jurkam atau bukan pendukung salah satu pihak, tapi ini hasil analisa saya bahwa pasangan yang paling kuat, yang paling ideal sejauh ini yaitu Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Kalau teman-teman suka dengan apa yang saya sampaikan, silahkan di-subscribe, berikan pendapatnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.